Bulan Agustus yang lalu kita baru saja merayakan ulang tahun Negara Republik Indonesia. Tentu saja yang diperingati adalah momen detik-detik pembacaan proklamasi oleh Dwi Tunggal Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ketika itu. Bagaimana cerita di balik proklamasi, itu yang akan kita bahas. Jadi pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika memutuskan untuk menjatuhkan bom atom pertama kali dalam sejarah yang ditujukan untuk membunuh manusia. Bom atom itu dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang, memakan korban sekitar 140.000 orang. Bom atom itu dinamakan Little Boy. Imut ya. Dan ternyata masih kurang. 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus, dijatuhkan lagi kali ini sebuah bom atom yang dinamakan Fat Man di kota Nagasaki dan menewaskan sekitar 70-80.000 orang yang langsung dan terhitung. Di dua kota tersebut dan sekitarnya, selain jumlah yang tadi disebutkan, masih banyak jumlah-jumlah yang tidak terhitung, yang hilang, yang cacat seumur hidup, yang luka parah, dan kemudian meninggal sekian tahun setelahnya karena disebabkan oleh dampak tersebut. Ada yang cacat seumur hidup, ada dampak-dampak lain yang mengerikan dan masih terasa sampai sekarang. Belum lagi dampak kerusakan lingkungan, dan pastinya dampak psikologi juga masih ada, yang semuanya masih terasa sampai sekarang. Tapi di balik itu, sebetulnya ada dampak positifnya juga untuk Indonesia. Jadi pada saat itu Amerika memutuskan untuk menyerang Jepang dengan bom atom karena mereka menganggap bahwa kalau nggak dibom atom, mereka nggak akan menyerah. Dan dengan Jepang yang getol banget susah dan gengsi untuk menyerah serta prinsip lebih baik mati daripada menyerah dan lain-lain, Jepang dianggap sangat keras kepala untuk terus berjuang dalam perang, maka Amerika beranggapan bahwa ini kalau diteruskan yang mati bisa jutaan. Kalau kita bom sekarang yang mati sekira 200-300 ribu orang. Itu anggapan Amerika waktu itu. Jadi dijatuhkanlah 2 bom yang menyebabkan sesuai dengan tujuan awal mereka. Kedua bom itu menyebabkan Jepang menyerah. Sesuai dengan tujuan utama Amerika menyerang Jepang dengan bom atom waktu itu, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dan diam-diam berita itu tersebar. Pada akhirnya, tanggal 15 Agustus pagi-pagi sekali, Sultan Syahrir dan beberapa pemuda pejuang di Indonesia mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio rahasia yang dianggap ilegal pada saat itu, dan dengan semangat yang berkobar-kobar mereka mendatangi Bung Karno yang baru saja pulang dari Vietnam untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Mumpung Jepang sedang menyerah kalah, mumpung Jepang sedang tidak dalam psikologi yang baik, mumpung semangat Jepang dalam berperang dan dalam menjajah Indonesia sedang terpuruk, dan mumpung konsentrasi dan fokus Jepang saat ini adalah untuk memperbaiki situasi negaranya, mereka meminta Bung Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Dan kemudian terjadilah perdebatan cukup sengit antara Soekarno dengan golongan pemuda. Antara lain waktu itu pemuda adalah Sultan Syahrir, Sukarni, Ahmad Subarjo, Wikana, dan Khairul Saleh, dan lain-lain. Mereka hendak mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan dalih tentara Jepang sudah kalah. Namun pada saat itu Soekarno tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak gegabah dalam membuat keputusan yang besar. Soekarno sendiri saat itu baru pulang dari Vietnam untuk bertemu dengan Jenderal Taruchi, seorang pemimpin tertinggi tentara Nippon untuk wilayah Asia Tenggara, di mana dalam pertemuan itu Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Lagi pula menurut Bung Karno dan Bung Hatta, berita kekalahan Jepang belum pasti 100% valid. Saat itu informasi belum semudah sekarang. Setelah berulang kali didesak oleh para pemuda dan melalui perdebatan yang sangat intens, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak bisa memutuskan sendiri. Dia harus berunding dengan para tokoh lainnya. Utusan pemuda kemudian mempersilahkan Bung Karno untuk berunding. Para tokoh yang hadir pada saat itu antara lain Muhammad Hatta, Subarjo, Iwakusuma Sumantri, Joyo Pranoto, dan Sudiro. Para pemuda sekali lagi coba untuk meyakinkan Bung Karno. Kita tidak banyak waktu, Bung, karena momentumnya sedang bagus. Segera lakukan ini atau tidak sama sekali. Kalau tidak, ini justru akan menjadi pertumpahan darah selanjutnya, Bung. Jepang sudah kalah, tapi mereka juga tidak mau kehilangan tawanan dan hartanya di Indonesia. Mereka akan lebih beringas. Dan belum lagi menurut konvensi Wina pada tahun 1938 dikatakan bahwa apabila negara penjajah kalah dalam perang oleh sebuah perang yang lain, yang bukan oleh perang dengan negara jajahannya, maka negara jajahannya ini akan jatuh ke tangan penjajah yang sebelumnya. Itu hukum internasional. Sehingga kalau tidak diproklamasikan sekarang dan Jepang sudah benar-benar menyerah serta menandatangani akta kekalahan, maka Indonesia akan kembali menjadi jajahan Belanda. Dan kita tidak mau dijajah sama siapapun lagi. Jepang sudah kalah, tidak pantas untuk menjajah kita. Belanda pun demikian, merdeka itu harga mati. Pada akhirnya mereka berpisah pada tanggal 15 Agustus mendekati tengah malam. Tapi diam-diam para pemuda itu berkumpul lagi. Sultan Syahrir waktu itu yang berinisiatif untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Dengan pertimbangan kekhawatiran mereka
tentang adanya pengaruh Jepang untuk tetap menolak proklamasi sesegera mungkin, dan para pemuda pun setuju. Jadi jam 3 pagi terjadilah penculikan itu. Bung Karno dan Bung Hatta diculik dan dibawalah ke daerah namanya Rengas Dengklok. Pertimbangannya, Rengas Dengklok ini daerahnya kecil, dia lumayan jauh dari jangkauan orang-orang Jepang, tapi juga tidak terlalu jauh dari Jakarta. Kalau sekarang nih ya, dari Jakarta ke Rengas Dengklok mungkin 1,5 jam. Nggak tahu kalau dulu. Yang jelas Rengas Dengklok relatif tidak terlalu jauh dari Jakarta. Konteks diculik ini bukan dipukuli ya, tapi mereka mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk berdiskusi lagi, berdebat lagi, dengan terus memaksa agar segera diproklamasikan. Sampai Bung Karno akhirnya menyerah dan mengikuti kemauan para pemuda itu. Ya sudahlah, kita akan proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi nggak sekarang, besok tanggal 17. Lagi-lagi jawaban Bung Karno sempat kembali didebat oleh Sukarni. Mengapa harus memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17? Kemudian jawaban Bung Karno, yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Jadi ini pembicaraan dan perdebatan antara Bung Karno dan Sukarni. Soekarno dan Sukarni, kebetulan namanya seperti itu. Kemudian Sukarni bertanya lagi, oke, saat yang tepat, terus kenapa harus tanggal 17? Kenapa nggak hari ini atau tanggal 16? Kemudian Bung Karno menjawab, saya seorang yang percaya pada mistik. Saya nggak bisa menerangkan dengan pertimbangan akal kenapa tanggal 17 lebih memberikan harapan kepada saya. Tapi saya bisa merasakan di dalam perasaan saya, dalam kalbu saya, bahwa tanggal itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama, kita sedang dalam bulan Ramadan. Kita semua berpuasa, dan ini adalah hari yang baik. Dan tanggal 17 besok adalah hari Jumat, di mana hari Jumat itu adalah hari yang baik. Jumat Legi lagi. Dan Jumat Legi adalah Jumat yang berbahagia, Jumat yang suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Itu kata Bung Karno. Percakapan antara Bung Karno dan Sukarni ini diabadikan dan ditulis oleh Lasmi Jahardi pada tulisannya di sebuah artikel di tahun 1984. Oke, ini yang menarik. Terlepas bahwa Bung Karno kebetulan beragama Islam ya. Dalam menentukan tanggal kemerdekaan saja, Bung Karno itu masih berlandaskan agama. Maka sangat salah pendapat yang mengecilkan peran agama dalam bernegara dengan dalih tidak ingin mencampur adukkan agama dalam aktivitas bernegara. Gitu. Pada saat itu kemudian Ahmad Subarjo datang untuk menjenguk ke Rengas Dengklok karena sudah mendengar Soekarno dan Hatta itu diculik. Kemudian Ahmad Subarjo ini menengahi dari sisi pemuda dan dari Bung Karno dan Bung Hatta. Dan akhirnya mereka sepakat untuk dilakukan proklamasi besok tanggal 17 Agustus 1945. Setelah bersepakat, mereka kemudian balik ke Jakarta dan dimulailah peristiwa bersejarah itu. Kebetulan ada petinggi Jepang juga, namanya Laksamana Maeda, yang sebetulnya dari awal banget dia sudah simpatik dengan perjuangan Indonesia. Karena meskipun sebagai penjajah, dia tetap manusia. Dia punya hati nurani dan empati kepada rakyat Indonesia, dan dia sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena daripada toh Jepang juga sudah tidak bisa menjajah Indonesia lagi, karena sudah kalah. Kalau Indonesia harus diperas habis-habisan untuk dikembalikan kepada Belanda, maka akan ada masa-masa gelap lagi, akan ada kerja paksa lagi, dan lain-lain. Hal ini menjadi pertimbangan Laksamana Maeda dan dia merelakan rumahnya untuk dijadikan tempat merumuskan proklamasi. Disepakati supaya teks proklamasi itu tidak sekedar dibaca, tapi juga ditandatangani. Jadi yang menandatangani disepakati adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Sisanya adalah sejarah yang Anda sudah pernah baca di mana-mana. Bendera itu asalnya dari mana, bendera itu dijahit dari mana, dan kemudian dikibarkan jam berapa, bagaimana suasana ketika proklamasi. Dan kalau Anda pernah mendengar suara Bung Karno dalam rekamannya membaca teks proklamasi, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itu bukan rekaman asli Bung Karno tanggal 17 Agustus 1945.
Itu adalah rekaman Bung Karno tahun 1951. Jadi direkam ulang untuk dokumentasi, untuk formalitas. Ini Bung Karno membaca proklamasi loh. Karena ketika tanggal 17 Agustus 1945, nggak ada yang punya tape recorder waktu itu, nggak ada handycam, nggak ada handphone, ataupun perekam lainnya yang bisa merekam suara Bung Karno waktu itu. Jadi yang direkam adalah gambar, foto, tapi tidak ada suara dengan jelas. Barulah pada tahun 1951 di Radio RRI, Bung Karno membacakan teks proklamasi lagi. Sejak saat itu, tersimpan serta terpublikasi secara baik sampai sekarang. Anda bisa menemukan itu di YouTube di mana-mana, banyak banget. Oke, perlu kita pahami bahwa peristiwa kemerdekaan, pembacaan proklamasi ketika itu bukanlah akhir dari perjuangan kita, tapi justru memulai babak baru dalam perjuangan. Tentu saja Jepang marah, Belanda pun marah, sampai Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia karena menurut Belanda masih memegang perjanjian dari Konvensi Wina yang menyatakan bahwa harusnya dengan kekalahan Jepang menyerahkan negara jajahannya itu kepada Belanda. Jadi Belanda sampai masih menganggap Indonesia adalah bagian dari Belanda. Indonesia adalah jajahan Belanda. Maka dari itu di tahun yang sama dengan tahun kemerdekaan, yaitu tahun 1945, bulan September terjadi pertempuran di Surabaya, bulan November pun terjadi pertempuran di Surabaya, dengan datangnya Belanda ke Indonesia membonceng sekutu. Sekutu adalah pihak pemenang Perang Dunia Kedua, gengnya Amerika Serikat dan kawan-kawan. Nah, Belanda ini membonceng sekutu ke Indonesia, menyerang Indonesia lagi, dan terjadi pertempuran sangat dahsyat di Surabaya. Walaupun dalam pertempuran di Surabaya sebetulnya pihak Indonesia tidak menang karena korbannya lebih banyak, kerusakan asetnya lebih banyak, tapi Indonesia berhasil memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia itu berdaulat. Bahkan dalam salah satu artikel yang ditulis oleh sejarawan Inggris yaitu Ben Anderson, Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua malah justru sangat kewalahan menghadapi perlawanan arek-arek Surabaya saat itu. Bahkan sampai kehilangan 2 jenderal pemimpin Perang Dunia II dalam pertempuran di Surabaya. Akan kita bahas lain kali tentang Hari Pahlawan, tentang perjuangan arek-arek Surabaya, dan tentang perjuangan orang-orang di Surabaya yang mengusir penjajah dan membuktikan kepada dunia bahwa ini Indonesia yang berdaulat. Lalu ada juga agresi militer 2 kali dari Belanda, yaitu agresi militer pertama tahun 1947 dan agresi militer kedua tahun 1949, di mana dalam kedua agresi militer tersebut Indonesia berhasil membuktikan pada dunia bahwa Indonesia itu ada. Indonesia itu sangat kuat dan berdaulat, sehingga Belanda tidak bisa lagi menguasai Indonesia, tidak bisa lagi menjajah Indonesia. Jadi itulah, tanggal 17 Agustus 1945, kita mendeklarasikan kemerdekaan kita. Setelah mempertahankan diri habis-habisan, mengorbankan jutaan nyawa, mengorbankan darah, air mata, doa, tenaga, untuk mempertahankan negara kita, Indonesia. Jadi Indonesia diproklamasikan merdeka dari segala penjajahan. Indonesia adalah negara yang berdaulat, dan dibentuklah pemerintahan tersendiri yang sah, negara Indonesia. Dan salah satu negara pertama yang kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia justru datang dari jauh sana, yaitu dari Afrika, kemudian dari ujung Asia, dari Mesir, Pakistan, dan dari negara-negara sahabat yang memang bersimpati kepada perjuangan rakyat Indonesia, dan yang kemudian satu persatu mengakui kemerdekaan Indonesia. Jepang pun pada akhirnya agak terlambat, tapi mengakui juga kemerdekaan Indonesia. Dan bagaimana dengan Belanda? Belanda sebelumnya mengakui kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949 setelah kegagalan Belanda dalam agresi militer. Dan baru-baru ini, tahun lalu, tahun 2022, secara resmi Perdana Menteri Belanda, yaitu Mark Rutte, mengakui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Mark Rutte mengakui masa-masa kekuasaan Belanda di Indonesia adalah masa-masa gelap, masa-masa kolonial yang mengerikan bagi rakyat Indonesia. Dan dia meminta maaf atas kekejaman Belanda kepada Indonesia pada masa-masa tersebut. Itu resmi disampaikan ketika pidatonya Pak Perdana Menteri tahun lalu. Lama juga mereka mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945 ya. Meskipun banyak pengamat politik atau pengamat terkait yang mengatakan bahwa hal itu nggak sepenuh hati, masih setengah-setengah pengakuan tadi dari Mark Rutte, hanya pengakuan moral tanpa konsekuensi hukum, tapi menurut saya biar mereka yang menilai, biar mereka yang berdebat. Tugas kita sekarang adalah terus meneruskan perjuangan dan esensi dari kemerdekaan, meneruskan tongkat estafet untuk memelihara bangsa ini. Caranya gimana? Minimal jangan berantem hanya karena beda pendapat. Jadi memelihara kemerdekaan adalah memelihara budaya kita untuk menerima segala perbedaan dan terus menjaga segala persamaan.
Sebuah cerita beberapa bulan yang lalu di sebuah media sosial, saya berkomentar terhadap suatu postingan orang gitu ya. Saya berkomentar yang agak nggak setuju lah gitu, agak nggak setuju nih, menurut saya begini. Dan kemudian ada satu orang yang mencela saya, dia bilang, ini adalah contoh SDM yang rendah di Indonesia. Loh, padahal saya cuma beda pendapat. Kalau benar seperti kata orang itu tadi, bahwa beda pendapat langsung bilang SDM Indonesia yang rendah, langsung menghina, langsung ngegas, hanya karena perbedaan pendapat, menurut saya Indonesia mungkin sudah bubar tanggal 18 Agustus 1945. Karena seperti dalam cerita tadi, Indonesia ini diproklamasikan atau didirikan setelah adanya banyak perbedaan pendapat dari berbagai pihak, dan lahirlah negara Indonesia ini. Bayangkan kalau satu punya pendapat, lalu golongan lain punya pendapat yang berbeda, golongan lain itu lalu dibilang SDM yang rendah, dan berantem terus seperti kita berantem layaknya netizen yang budiman di dalam media sosial. Maka Indonesia ini nggak akan selesai-selesai sampai sekarang. Untuk mendirikan bangsa dan negara, mungkin benderanya seperti apa, lagunya seperti apa, lambangnya seperti apa, silanya ada berapa, dan sebagainya masih jadi perdebatan sampai sekarang mungkin. Jadi mari kita rawat kebersamaan, mari kita rawat bangsa ini, mari kita rawat negara ini. Sekali lagi, meskipun sudah lewat beberapa bulan, selamat Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.